Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Gimana kabarnya adik-adik? Harapan saya tentu sehat dan juga bahagia selalu. Dan alhamdulillah saat ini kita bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Anita Reta yang akan memandu talkshow siang hari ini. Kembali akan memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa baru di Universitas Islam Balitar tentang kehidupan di kampus kita, di kampus tercinta. Dan kali ini fokus kita atau topik pembicaraan kita berkaitan dengan jati diri Unisba, Universitas Islam Balitar. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber saya ada Bapak Dr. Supriyono MED selaku Wakil Rektor Bidang Kewirausahaan dan Kerjasama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Baik, dan kita kembali akan menyapa adik-adik mahasiswa baru di Universitas Islam Balitar. Mungkin sebagai perkenalan, karena nanti akan sering sekali bertemu dengan panggilannya Pak Pri gitu ya Pak ya, lebih mudah. Betul, Pak Pri, ya. Mungkin bisa disapa dulu untuk adik-adik mahasiswa baru kita, Bapak, yang sudah kembali mempercayakan pendidikan mereka nantinya untuk menempuh sarjana satu atau menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Balitar. Monggo Pak Pri. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa baru yang kami cintai. Sekali lagi pada saat ini berjumpa dengan saya. Salam entrepreneur Unisba Blitar. Kreatif, inovatif, integratif. Cie. Baik. Ya. Yang belakang memang harus ya Pak ya? Harus. Karena kita bergaul dengan anak-anak muda. Iya, kita betul. menyesuaikan dengan mereka. Nah, iya. Unisba itu didirikan sejak 2014, cukup lama Bapak ya? Ya. 2014 dan tentu sudah banyak perkembangan baik itu secara akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan juga tata kelola dan kerjasama yang saat ini sudah dilakukan. Dan kembali kalau kita bicara tentang kampus tercinta, berarti kita kembali juga bicara tentang visi. Nah, visi dari Universitas Islam Balitar ini untuk berkembang pesat, terus melangkah menuju visinya, mencapai atau menjadi perguruan tinggi yang unggul, the entrepreneurial university yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ada banyak hal yang penting menjadi poin, menjadi dasar dari Unisba itu di sini, di visi kita. Yang pertama Bapak berkaitan dengan pendidikan unggul. Ini mungkin kita gambarkan sedikit, karena mahasiswa baru ini harus mengetahui pijakan awal. Karena mereka mulai menapak pada saat menjadi mahasiswa baru harus mengetahui sejak awal apa sebenarnya yang saat ini dibangun Unisba dan tentu butuh kerjasama dari adik-adik mahasiswa kita. Ya baik, jadi begini saya luruskan kembali. Universitas Islam Balitar Blitar itu sebenarnya berdiri sudah lama, sejak 2003 ya. Lalu kemudian ada metamorfosa, kemudian tahun 2009 itu ada rekonsiliasi yang pertama, ya, konsolidasi pertama, lalu kita kerjakan 2010 sampai 2014 itu baseline-nya. Nah, Entrepreneur University itu berawal dari keputusan pada tahun 2014 pada saat Festival Entrepreneur Unisba. Unisba akan sampai tahun 2035 nanti itu mencapai universitas sebagai The Entrepreneurial University. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Mbak Reta ya. Yang pertama adalah perguruan tinggi unggul. Nah, apa sih sebenarnya perguruan tinggi unggul itu? Terus kemudian kenapa adik-adik harus memilih kita? Prinsipnya pertama adalah yang paling mudah kita ingat itu Unisba itu memiliki cita-cita yang sangat sederhana. Yaitu dua hal. Yang pertama adalah mahasiswa setelah lulus itu kita harapkan untuk bisa dicari pekerjaan yang kita sebut dengan intrapreneur, atau menciptakan pekerjaan yang kita sebut dengan entrepreneur. Oleh sebab itu, Unisba harus menjadi perguruan tinggi unggul. Yang pertama, yang disebut dengan perguruan tinggi unggul itu adalah pengelolaan tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, itu harus bisa melampaui standar nasional dikti, ya, dengan jati diri yang kita sebut dengan Entrepreneur University, menjunjung nilai-nilai Islam, dan sistem manajemen yang berkualitas, teknologi sumber daya yang berkualitas. Seperti sekarang yang sekarang dijelaskan Ibu Warek 1 tadi,
kita akan merangsek ke pembelajaran memakai teknologi informasi yang kita sebut dengan daring tadi ya. Yang kedua adalah pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi. Itu juga harus melampaui standar nasional dikti. Nah, itu yang kita maksudkan unggul. Yang ketiga adalah pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri. Itu juga harus bisa melampaui SN Dikti dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengenal dunia luar dan mereka bisa berkiprah di dalam perkembangan teknologi sampai kepada nanti pada era yang revolusi industri 5.0 yaitu IoT. Jadi inilah yang kita sebut perguruan tinggi unggul dan nyatanya kita sudah terakreditasi B dan kita juga sudah memiliki sistem akademik maupun sistem tata kelola yang baik dan juga kita sudah memiliki kerjasama dengan dalam dan luar negeri termasuk adik-adik kita itu kita kirimkan untuk sekolah di Thailand misalnya. Di beberapa kampus iya, ada kerjasama yang sudah kita bangun. Betul, ya. Begitu. Ya. Untuk meraih perguruan tinggi yang unggul ada banyak tahapan yang sudah istilahnya apa ya, dicanangkan. Pondasi ini sudah kuat gitu ya. Pondasi sudah kuat untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Ada tadi garis besar yang disampaikan Pak Pri, pendidikan, pengabdian dan juga penelitian. Yang namanya mahasiswa memang tidak jauh-jauh dari ini ya Pak ya. Ya betul, ya. Selalu 3 ini yang harus mereka pegang. Jadi adik-adik nanti meskipun kondisi saat ini di tengah pandemi tentu tidak menghalangi 3 hal agar mampu mendukung dari visi Unisba menjadi perguruan tinggi yang unggul. Kemudian yang kedua, ini paling pokok juga sebagai the entrepreneurial university. Nah, gambaran untuk adik-adik mahasiswa ini nanti Pak, ini nanti saya mau diajak seperti apa ini? Untuk mereka bekal awal seperti apa yang akan mereka dapat? Oke, jadi begini, entrepreneur university itu jangan sampai salah paham ya. Kita ada namanya kampus entrepreneur ya. Kampus entrepreneur bagian daripada entrepreneurial university. Jadi kenapa kok entrepreneur university? Karena cita-citanya ada 2. Yang pertama sebagai intrapreneur, yang kedua menjadi entrepreneur. Intrapreneur itu profesional, ya profesional, dan entrepreneur itu adalah usaha sendiri, menjadi bos bagi dirinya sendiri. Nah, untuk itulah maka Unisba itu bekerja sama dengan Innovate ya, Higher Education Innovate di Eropa untuk apa istilahnya mempelajari dan menggunakan kriteria of entrepreneurial university. Ada 8 kriteria. Nah, salah satu kriterianya adalah pengajaran dan pembelajaran kewirausahaan. Nah, disinilah maka adik-adik mahasiswa sudah tepat masuk di sini. Karena apa? Nanti akan masuk, kita akan berikan program akademik itu 4 SKS, sekarang masih 3 SKS, nanti ada 4 SKS insya Allah. Itu adalah untuk kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2. Nah, disitulah di dalam kewirausahaan 1 dan kewirausahaan 2 itu akan dibimbing, lalu kemudian mereka akan membentuk satu yang disebut dengan satu student company atau perusahaan mahasiswa yang disebut dengan student enterprise. Dari student enterprise ini akan kita bina melalui mentoring. Kita ada 4 jenis mentoring, bisa dilihat nanti di channel YouTube kita di Blue Seat TV. Di antaranya adalah entrepreneurial occupational mentoring seperti itu. Jadi mentoring untuk entrepreneur dan mentoring untuk profesional dan juga sociopreneur. Nah, ini ada mentoringnya. Dan mentor-mentor kita adalah mentor-mentor nasional juga. Lalu kemudian setelah nanti adik-adik itu di student enterprise, apabila mereka sudah siap, maka bersama Pak Minto nanti akan kita daftarkan untuk lomba yang kita sebut dengan KBMI ya, KBMI. Jadi setelah itu nanti baru setiap daripada mahasiswa yang sudah memiliki usaha tadi yang bagus, maka meningkat menjadi startup bisnis. Kita bekerja sama dengan tangan di atas. Nah, tadi saya sebutkan Pak Minto adalah kepala bagian kemahasiswaan ya. Nah, sekarang ini sebenarnya kita masih merencanakan dan sekarang dalam proses ada yang namanya bisnis inkubator. Nah, bisnis inkubator itu kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan sekitar, nanti akan membina adik-adik semuanya. Selain itu,
di dalam konteks pembelajaran yang non akademik, ada satu pusat pembelajaran karir dan wirausahaan yang disebut dengan ELCC, yaitu Entrepreneurial Learning dan Career Center. Kelak kemudian hari kita ingin ada yang namanya Badan Usaha Universitas, yang sekarang itu menjadi bisnis centernya universitas. Begitu. Jadi itulah nanti yang kita siapkan untuk adik-adik kita. Jadi secara akademis sistem ini sudah bekerja Bapak ya, dari mulai ya, awal di sistem pembelajarannya sudah ada, kemudian iklimnya juga sudah diberikan, mulai dari pembelajaran, kemudian dukungan juga sudah ada, sehingga secara otomatis misalkan mereka masuk di sini, aku nggak ngerti seperti wirausaha itu seperti apa. Jangan khawatir, karena nanti pondasi yang sudah kuat ini nanti akan memberikan dukungan, dan tentu iklim yang ada ini juga akan memberikan dukungan bagi semua mahasiswa untuk mencetak wirausaha yang tentunya unggul tadi ya. Jadi semua nanti bisa berwirausaha gitu ya, Pak bisa, ya? Dan harus. Gitu. Harus ya, bisa ini wajib harus, ya. Karena wajib, karena sudah masuk di sini berarti sudah setuju dengan visinya tadi kan? Iya, contohnya begini deh, yang bukan kewirausahaan, yang kita sebut dengan intrapreneur. Jadi kalau ada mahasiswa di FKIP kepingin menjadi guru 4 tahun ke depan, ketika mereka masuk di Unisba, kita tidak ingin mereka menjadi guru 4 tahun ke depan. Saat itu juga semester 2 dia sudah harus menjadi guru. Nah, oleh sebab itu kita ajarin mereka untuk membuat lembaga bimbingan belajar dan apa itu namanya, ada namanya PLB contohnya. Dan itu juga di fakultas-fakultas lain juga akan seperti itu, sesuai dengan ciri khas dari fakultas lain. Jadi fakultasnya ada 8 fakultas kan, sesuai dengan ciri khasnya, begitu. Dan terbukti kondisi inilah, kemampuan berwirausaha inilah yang ternyata membuat Indonesia kuat sampai saat ini Bapak ya, di tengah pandemi saat ini. Betul. Terbukti UMKM yang saat ini mampu tetap tumbuh gitu ya, tidak sampai terjungkal kondisinya di tengah kesulitan ekonomi dan sebagainya. Baik, kita ke hal yang juga sangat penting ini, karena ketika kita melihat jati diri Unisba, kita juga harus melihat ke visinya berkaitan dengan semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Bapak, yang menjadi pondasi juga untuk adik-adik mahasiswa baru nanti ketika mereka bersikap, ketika mereka baik itu secara akademis maupun secara perilaku yang ada di kampus tercinta. Bagaimana Bapak implementasi nanti untuk hal ini? Baik, jadi untuk ini Unisba juga sudah mempersiapkan programnya untuk adik-adik semuanya. Prinsipnya adalah kita ingin adik-adik kita keluar dari sini menjadi sarjana yang intrapreneur atau entrepreneur, tetapi juga beriman dan bertakwa gitu ya. Prinsip dasar daripada menjunjung tinggi nilai-nilai Islam itu adalah kita ingin mengembangkan pola pikir, sikap, dan tindakan sesuai norma-norma Islam. Nah, apakah kemudian ini yang tidak Islam nggak boleh ya? Ini terbuka untuk semuanya. Namun demikian, yang kita sebut dengan pola pikir, sikap, tindakan itu adalah nilai-nilai Islam. Nah, di situ juga ada yang namanya learning society ya. Jadi Islamic Learning Society. Jadi masyarakat pembelajar Islami. Masyarakat pembelajar Islami otomatis kan yang beragama lain pun juga nggak masalah, boleh ya. Jadi ada 6 gerakan perilaku nilai-nilai Islam yang nanti bisa saya jelaskan untuk itu. Nah, pendidikan agama Islam dan akhlak mulia ini juga ada di dalam SKS di akademik, dan secara non akademik nanti teman-teman para dosen itu juga selalu mendampingi mereka di namanya Lembaga Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Nilai-nilai Islam. Selain itu juga ada yang namanya itu adalah Baitul Mal. Ya, ini juga dikelola oleh Bapak Kepala Bagian Kemahasiswaan ya di dalam situ, sehingga pas sekali adik-adik nanti akan masuk di dalamnya, termasuk nanti banyak aktivitas-aktivitas non akademik yang juga dikelola oleh UKM kemahasiswaan. Nah, ini kegiatan Islami diantaranya apa? Ya, tahfidz Quran, baca Quran, sholawat, zikir, dan taklim setiap hari Jumat pagi, kajian Islam dan kegiatan ibadah Islami. Nah, yang 6 gerakan Islamic Society tadi, Islamic Learning Society itu apa saja? Yang pertama adalah sholat berjamaah. Kita berharap bahwa semuanya sivitas akademika bisa bersolat berjamaah, dan dari situ belajar dari filosofi sholat berjamaah ya.
Yang kedua adalah berbusana Islami, artinya berbusana yang berbusana yang apa namanya, yang sopan, Islami ya. Terus kemudian suci pikiran, lahir dan suci tindakan. Meneladani hal-hal yang baik, terus keramahan, ramah Islami. Nah kalau Pak Bri ya ramah tapi kadang-kadang ngomel juga. Tapi Manusiawi ya Pak ya. Teman-teman tetap senyum aja itu. Oke. Dan juga kualitas hidup ya, cerdas fisiknya, cerdas pikirannya, cerdas emosinya, cerdas sosialnya, cerdas spiritualnya, bahagia dan bijaksana. Nah, itu yang kita ingin kembangkan. Baik. Ada 2 poin ya Pak, Islamic Learning Society dan juga The Entrepreneurial University. Ya, betul. Itu Pak yang harus diketahui. Jadi mau nggak mau penyesuaian memang harus dilakukan untuk adik-adik mahasiswa baru. Dan kalau kita tahu di era pandemi saat ini, jadi di tengah kondisi saat ini, di era digital, tetapi keterbatasan juga untuk bertemu karena pandemi COVID-19, mungkin hal-hal penyesuaian apa Bapak yang dilakukan bagi mahasiswa baru, keinginan mereka untuk tetap mengenal kehidupan kampus, tetapi di sisi lain mereka juga tidak bisa berinteraksi secara langsung. Tetapi 2 hal ini tadi tetap bisa tertanam kepada mereka. Oke, baik. Yang pertama, sebelum saya jawab ini yang terakhir ya, untuk filosofi kita itu adik-adik juga harus tahu ya. Jadi kita bergerak, berpikir, berperilaku itu dengan cara bagaimana cara kita berperilaku yang ilmiah. Dan selain berperilaku ilmiah, alamiah, lalu kemudian ilahiyah, berpasrah diri pada Allah, tapi juga amaliyah. Oleh sebab itu di sini ada satu aktivitas pagi itu yang hari Jumat itu ada gerakan keagamaan yang juga ditayangkan melalui media YouTube dan yang lainnya sehingga adik-adik bisa melihat di situ. Lalu kemudian untuk program mentoring ya, mentoring diantaranya adalah entrepreneurial capacity, jadi mentoring untuk kewirausahaan itu bisa dilihat di channel Blue Shift TV. Mentoring profesional ada juga, dan mentoring sociopreneur ada juga, teknopreneur juga ada. Nah, untuk pada saat bulan Juni sampai bulan sekarang ini memang saat ini belum kita take untuk dimasukkan kepada Blue Shift TV, tapi insya Allah pada awal daripada Oktober ini kita akan semuanya akan lengkap, akan kita masukkan di situ. Itu di mengenai hal tentang kewirausahaan. Akademik tentu nanti akan ada satu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1, itu adalah bisa diikuti melalui daring. Jadi begitu ya. Baik, jadi itu penyesuaiannya Pak ya. Jadi penyesuaiannya sudah terjawab melalui Blue TV tadi ada. Kemudian kegiatan meskipun daring tetap berjalan ya Pak ya di kampus ini ya. Masih tetap berjalan. Kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan yang nantinya bisa diikuti. Kalau ingin tahu tidak bisa datang langsung ke kampus, ada sarana di YouTube yang saya yakin adik-adik mahasiswa sudah sangat akrab. Apalagi ini kuota gratisnya juga sudah mau turun ya Pak ya? Oh sudah ya. Nanti itu Pak Kepala Bagian Kemahasiswaan yang mau kasih tahu. Jadi jangan khawatir nanti kalau tidak bisa, tidak punya kuota, karena sampai akhir tahun ini tetap dijamin. Karena sampai akhir tahun ini kita tetap menggunakan. Ya, dan adik-adik nggak usah khawatir karena apa? Di setiap fakultas itu ada inisiatif yang terus berjalan. Di Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Sospol ini terus berjalan walaupun entrepreneur itu tidak hanya di universitas ya, di fakultas ekonomi, FKIP ada juga di FKIP itu namanya PSP PSP itu Pusat Studi Pendidikan. Nah, ini semuanya kita siapkan. Di kreativitas yang ada di tiap fakultas ya Bapak ya. Iya, jadi betul. Mungkin nanti jurusan-jurusan lain yang ingin menampilkan juga boleh ya. Betul. Karena diberikan kebebasan terhadap adik-adik mahasiswa untuk tetap bisa kreatif seperti yang tadi kita sampaikan, mencetak sarjana yang tentu juga unggul. Baik. Baik, sebelum saya akhiri penjelasan saya, ada satu hal yang adik-adik mahasiswa bisa berkumpul, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada yang namanya Kementerian Kewirausahaan. Nah, disitulah nanti adik-adik akan berkumpul belajar bersama. Dan kita juga akan lakukan festival kewirausahaan. Di antaranya adalah namanya festival kewirausahaan ya ada macam-macam ya, termasuk exhibition dan semacamnya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Tahun kemarin sebelum ada pandemi ini besar banget ya Pak ya. Nggak tahu nanti ya. Iya. Pasti ada inovasi lagi untuk ditampilkan acara-acara yang lain.
dan tentunya butuh dukungan dari adik-adik mahasiswa untuk mewujudkan itu semuanya tadi. Butuh dukungan untuk bisa menciptakan kampus yang mampu nantinya mencetak wirausaha yang unggul, kemudian juga menciptakan kehidupan kampus yang islami. Nah, tentu adik-adik mahasiswa baru ketika kalian masuk di Unisba sudah berjanji untuk ikut mensukseskan program-program yang ada di Unisba. Dari Pak Pri mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada adik-adik Ya mahasiswa baik, baru. jadi pertama selamat datang bagi adik-adik mahasiswa semuanya, gembira sekali saya bertemu dengan Anda semuanya. Yang kedua adalah pesan saya yang paling utama, yaitu be the best you can be. Jadi jadilah pribadi yang terbaik yang Anda bisa, dan kami akan mensupport itu, dan oleh sebab itu just involved but not dissolved. Mari kita terlibat di dalam semua peristiwa ini, tapi kita jangan sampai dissolve, larut dengan situasi di luar sana, tapi kita tetap fokus belajar, berkarya, menciptakan mahasiswa yang intrapreneur dan entrepreneur. Insya Allah kalian akan berhasil. Terima kasih. Saya tambahkan, dan juga yang terpenting, pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian. Nggak jauh-jauh dari itu yang namanya mahasiswa ya. Karena saat ini kalian sebagai mahasiswa baru, 3 tahapan itulah yang saat ini memang harus diakrabi. Dan terutama sebagai mahasiswa baru di Universitas Islam Blitar. Jangan lupa kalau datang ke kampus tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan juga tetap pakai masker. Saya Anita Reta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisba, Jaya, jaya, jaya. salam entrepreneur Unisba. Inovatif, integratif, energetik. Cie.